selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi saat ini kita di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia. Saya harapkan semuanya ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan saat ini kita diberi kesempatan kembali untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang nanti akan diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai ke-30. Namun sebelumnya anak-anak kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu Tuhan oleh sebab kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Sepanjang malam kami beristirahat dengan baik dan pagi hari ini kami dalam keadaan baik untuk siap mendengarkan firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Semoga firman-Mu boleh menguatkan kami untuk kami menjalani hidup kami. Berkati semua guru-guru kami dan juga teman-teman kami yang lain, meskipun kami berjauhan, namun kami meyakini Kau mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita masih belajar tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada orang-orang yang mengikutinya atau murid-murid yang mengikutinya dan orang-orang banyak yang rindu mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yaitu tentang kerajaan surga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan surga itu sama seumpama seperti orang yang menaburkan benih di ladangnya. Nah, anak-anak pernah ya melihat petani ataupun orang-orang yang berkebun seperti itu kemudian menaburkan benihnya. Apa harapan para petani ini untuk benih-benih yang sudah ditaburkan? Yang pertama yang dipilih pastilah benih yang paling baik ya, supaya nanti menghasilkan pohon-pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik pula, buah yang manis, buah yang dapat dirasakan hasilnya, supaya petani ini boleh merasa sukacita ketika waktu penuaian. Nah, hal tersebut ya, kerajaan surga itu seumpama benih yang baik yang ditaburkan ke ladang. Nah, kemudian ketika tuan ini sudah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, ketika mereka sedang tertidur, ternyata ada musuh mereka yang menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih yang berupa benih ilalang. Anak-anak tahu ya, ilalang itu seperti apa? Ya, ilalang itu seumpama seperti rumput yang tinggi-tinggi, yang suka bertumbuh ya, bertumbuhnya di antara pohon-pohon ataupun misalnya gandum ataupun padi. Nah, itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu, sehingga keberadaan ilalang ini biasanya oleh para petani dicabut seperti itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan padi atau gandum yang mereka tanam. Nah, waktu itu musuh-musuh yang disebut Tuhan ini atau yang disebut tuannya ini menaburkan benih yang tidak baik ke ladang yang sudah ditanami benih yang baik itu tadi. Nah, apa yang terjadi? Nah, di situ ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, ternyata ketika padi itu bertumbuh atau gandum itu bertumbuh, nah lalang ini juga bertumbuh ya. Jadi sama-sama tumbuh. Nah, tetapi lalang ini biasanya mengganggu tanaman yang utama. Nah, apa yang dilakukan oleh tuannya ini? Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan ke ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, ternyata para hamba atau pekerja-pekerja ini mengatakan kepada tuannya, dari mana benih yang tidak baik itu, benih lalang itu kok bisa tumbuh? Ternyata ada musuh yang menaburkannya atau ada orang yang menaburkannya di ladang mereka. Jadi
apakah lalang itu akan dicabut? Kata si hamba-hamba ini kepada tuannya, lalang ini biarkanlah tumbuh, kata tuan ini, ya. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi lalang itu dibiarkan tumbuh, ya, dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum itu. Kenapa? Kenapa lalang itu dibiarkan tumbuh? Jadi tuannya ini bilang, kalau lalang itu nanti dicabut, berarti gandumnya nanti akan ikut tercabut, ya. Kalau lalang dicabut, gandumnya ikut tercabut, nanti nggak bisa menghasilkan panen yang baik. Biarkanlah mereka tumbuh, ya. Tuhan yang berkata, biarkanlah mereka tumbuh, dan waktu nanti akan ada penuaian, ya, akan ada penuaian. Kumpulkanlah lalang-lalang yang ini, ikatlah dan lalu bakar, ya. Kemudian gandum-gandum ini, ya, kumpulkan juga, tetapi gandum itu akan dimasukkan ke dalam lumbung tuannya ini. Nah, kerajaan surga itu seumpama seperti ladang, ya, seperti ladang yang ditanami oleh benih yang baik, ya, tanaman yang benih yang baik yang ditanamkan di ladang itu. Nah, ketika ada iblis, ya, yang selalu menggoda kita, nah, seumpama benih yang baik itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita mensikapi? Iblis senantiasa bekerja untuk merebut firman Tuhan itu dari kita, ya, dengan cara mereka menanami bibit-bibit yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat sendiri dalam kehidupan kita, apakah benih yang baik yang Tuhan taburkan sebagai firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan sampai saat ini, dan juga kadang ada benih-benih yang tidak baik yang ditaburkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Ya, apakah membiarkan lalang itu atau benih-benih yang tidak baik tumbuh dalam kehidupan kita? Pastilah tidak. Kita tidak akan membiarkannya. Tapi suatu saat nanti, ya, suatu saat nanti, ketika waktu penuaian ataupun ketika Tuhan Yesus menghakimi dunia ini, akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan, yaitu lalang-lalang itu yang tidak berguna itu akan dibakar di api neraka. Begitupun ketika kita tetap ada di dalam dosa, ya, ketika kita ada dalam dosa, kita melakukan perbuatan yang jahat senantiasa di mata Tuhan, nah itu kita akan dikumpulkan tersendiri untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, pastilah kita juga mempunyai iman, percaya kepada Tuhan Yesus yang boleh membawa kita di dalam kerajaan surga suatu saat nanti. Nah, adik-adik atau anak-anak, pilih yang mana? Pastilah akan memilih mempunyai bibit yang baik atau mempunyai gandum yang baik. Jadi menghasilkan gandum yang baik, ya, menghasilkan gandum yang baik, yaitu tentang perbuatan kita. Ya, perbuatan kita menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita juga semakin lama semakin dibentuk oleh Tuhan, dan kehidupan kita boleh dilihat oleh orang lain, supaya kehidupan kita juga memancarkan berkat bagi orang lain. Nah, ketika nanti Tuhan menghakimi dunia ini, kita sudah mempunyai iman kepada Tuhan Yesus dan kita mempunyai bekal, yaitu buah-buah yang kita berikan kepada Allah, ya, kita berikan kepada Tuhan, yaitu buah-buah yang manis, buah-buah yang menghasilkan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, itu yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan biarlah anak-anak juga belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Jangan biarkan iblis merebut firman Tuhan itu dari kita, dan jangan biarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang iblis taburkan, yang mungkin kita lihat di sekitar kita ataupun mungkin terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu masuk dalam hati kita dan kita melakukan. Tetapi biarlah kita membentengi diri, yaitu dengan firman Allah yang hidup, firman Tuhan yang senantiasa kita dengar, kita baca dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang Ibu sampaikan, dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pelajaran yang sungguh sangat luar biasa untuk kita pelajari. Ya, kita akan akhiri dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar bagaimana Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan sungguh supaya menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Jangan biarkan pengajaran-pengajaran yang lain masuk dalam hati kami, ataupun supaya pengajaran-pengajaran yang lain itu kami singkirkan di dalam nama Yesus. Dan dalam kehidupan kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saja, supaya ada bibit yang baik dan juga menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami, yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami mengakhiri sekolah minggu kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semuanya, sampai jumpa, dadah.